Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Ali Samsuhana, NIM 2016-087. Di kesempatan hari ini saya dalam kelas Transnational Crime ingin melakukan resum perkuliahan hukum pidana khusus dan transnational crime. Menerangkan dan menjelaskan hubungan antara latar belakang hukum pidana khusus dan transnational crime. Menjadi pembahasan poin pertama dalam hal ini. Sebelum bicara tentang latar belakang dan hubungannya, terdapat perbedaan di antara keduanya. Seperti halnya pidana. Apa sih pidana itu? Pidana adalah tindakan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana dalam bentuk undang-undang yang berlaku saat ini. Kalau kejahatan, terdapat unsur tindakan atau tidak terdapat tindakannya, dan tidak semua kejahatan dapat dikenakan sanksi pidana. Jadi seperti itu. Selanjutnya, latar belakang hukum pidana khusus dan kejahatan transnational crime itu adalah diartikan bahwa gini, hukum pidana khusus itu adalah suatu hukum atau peraturan di bidang pidana yang mana pada umumnya berada di ketentuan diatur di luar KUHP. Karena dalam kenyataannya sehari-hari banyak sekali delik-delik yang tidak diatur dalam KUHP sehingga perlu aturan dengan khusus gitu. Selanjutnya ada delik-delik yang pidananya relatif ringan. Sedangkan delik-delik itu pada saat ini memiliki dampak yang cukup besar gitu. Maka itu disebut dengan hukum pidana khusus. Kalau kejahatan transnational crime adalah kegiatan kejahatan terstruktur, birokratis dengan tujuan spesifik. Kejahatan ini dilakukan atau dijalankan dengan terstruktur, yang mana korban dari kejahatan transnasional ini tidak hanya sebagai individu, melainkan kelompok hingga negara, bahkan lebih dari satu negara menjadi korban gitu, biasanya seperti itu. Kejahatan ini tentunya terdampak mengancam kehidupan sosial, perkembangan ekonomi, politik, keamanan negara, sampai perdamaian dan melewati batas-batas wilayah negara gitu. Aktivitas kejahatannya itu perpandangan yang tidak sah atau yang sah, adanya perjudian, prostitusi, pornografi, narkotika, semua itu dengan taktik impresif, menggunakan kekerasan dan korupsi, biasanya seperti itu. Banyak kasus bahwa pelaku kejahatan transnational crime itu akan diadili dan dieksekusi di wilayah negara yang akan melakukan proses tersebut, melainkan di negara lain dengan dilakukannya ekstradisi terhadap si pelaku tersebut gitu. Kedua, saling memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Maka dari itu terbentuklah latar belakang mengapa keduanya masih seringkali terjadi. Disinilah gunanya KUHP dan undang-undang yang berlaku saat ini tidak dapat mengikuti perkembangan zaman yang sangat pesat. Dengan seiring perkembangannya zaman, maka muncullah perbuatan-perbuatan baru melawan hukum dan dapat merugikan masyarakat. Perkembangannya berbentuk kriminalisasi, sehingga pemerintah dapat mengeluarkan peraturan-peraturan baru gitu, yang dapat menyatakan suatu perbuatan terdapat peraturan yang menguat menjadi tindak pidana atau diskriminalisasi gitu. Tentunya semua itu kan memiliki tujuan khusus yang mana untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum tidak tercakup peraturannya di dalam KUHP gitu.
tujuannya kedua itu, dengan batasan bahwa selama ini masih tetap berada dalam batas yang diperkenalkan hukum pidana formil atau KUHP material atau KUHAP. Untuk melengkapinya, hukum pidana yang sudah terkodifikasi itu adalah KUHP gitu dan KUHAP. Oke, selanjutnya di pembahasan yang kedua, korupsi sebagai kejahatan transnasional dan tindak pidana khusus. Jadi korupsi ini kan merupakan tindakan melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang bisa merugikan perekonomian maupun keuangan negara. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang tidak jujur. Biasanya dikatakan sebagai kebusukan terkait dengan keuangan, gitu kan. Korupsi sendiri ini dalam bahasa Inggris sering disebut dengan corruption, dengan dalam bahasa Belanda korupti. Beberapa arti dikatakan sebagai suatu tindak kebusukan, suatu keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, serta tidak memiliki moral, serta KBBI menyatakan bahwa korupsi ini sebagai tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan kekayaan atau uang negara, di mana penyelewengan dan penyalahgunaan itu untuk keuntungan pribadi gitu, bahkan tidak hanya pribadi, bahkan orang lain gitu kan. Secara umum korupsi ini merupakan perilaku pejabat publik, biasanya dilakukan oleh pejabat publik, politikus atau pegawai negeri gitu kan, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya dirinya sendiri gitu, atau memperkaya diri orang lain dengan cara yang melanggar hukum. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang merubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Nah, dalam penjelasan Undang-Undang korupsi tersebut ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara. Nah, di sini juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak sosial, ekonomi kepada masyarakat secara luas dan dilakukan secara sistematis itu. Sehingga tindak pidana korupsi ini perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya sangat harus dilakukan secara luar biasa. Nah, makanya seringkali korupsi ini kan disebut dengan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Nah, secara umum korupsi merupakan perilaku pejabat publik, politikus itu kan tadi ya. Korupsi dalam kenyataannya sering terjadi, biasanya memiliki ciri-ciri seperti korupsi bisa dilakukan lebih dari satu orang gitu kan, dilakukan secara rahasia atau diam-diam, kecuali ada suatu fenomena korupsi telah menjadi persoalan yang akut gitu kan. Yang ketiga, melibatkan elemen keajiban dan keuntungan timbal balik gitu kan, berlindung di balik pembenaran hukum, mengandung sebuah penipuan. Nah, merupakan bentuk pengkhianatan kepercayaan atau tidak menjalankan sesuatu yang telah diamanahkan. Ini melanggar norma tugas penanggung-jawaban kepada masyarakat. Faktor-faktor korupsi menurut Syed Hussein Alatas tahun 1997,
ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan. Nah, biasanya dalam itu adalah posisi kunci, gitu kan. Kelemahan atau kurangnya pendidikan terutama dalam bidang agama. Nah, ini istilahnya tiang agamanya kok lemah, jadi orang mudah melakukan tindak pidana korupsi, gitu kan. Selanjutnya kolonialisme yang mengakibatkan pendahulunya. Yang mengakibatkan ini pendahulunya, jadi menyebabkan suatu sistem atau tatanan yang bobrok dan buruk, gitu. Jadi itu terus akan terjadi. Nah, selanjutnya kemiskinan juga mengakibatkan seorang untuk bertindak korupsi, yang mana untuk mau memuaskan hasrat pribadi, karena selama ini mungkin dia tidak bisa membeli atau mendapatkan barang yang dia inginkan. Jadi dengan dorongan kemiskinan tersebut, dia memiliki hasrat untuk memperkaya dirinya dengan cara tindak pidana korupsi. Terus selanjutnya tidak adanya sanksi hukum yang keras dan tegas. Ya, seperti kita tahu di Indonesia masih terkesan seperti orang yang korupsi ini lebih dimuliakan daripada tindak pidana lainnya, gitu kan. Nah, di situ rakyat Indonesia ini berpendapat bahwa di sini ada ketimpangan hukum, gitu, atau yang sering dikatakan hukum dapat dibeli, gitu. Terus tidak adanya lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. Nah, perbuatan radikal dalam satu sistem nilai dan kemasyarakatan. Nah, ini adalah masa transisi, gitu loh, serta struktur pemerintahan. Oke, selanjutnya kita ke konferensi PBB tahun 2003 mengenai UNCIC, United Nations Conference Against Corruption, gitu kan. Indonesia ini ada negara lainnya di dunia menyepakati bahwa korupsi ini adalah kejahatan yang serius, bersifat dan memiliki sifat lintas negara, baik dari segi perilaku, aliran dana maupun dampaknya. Nah, ini terjadi kesepakatan bahwa diwujudkannya dalam sebuah inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB melalui United Nations Officer dengan On Drugs and Crime UNODC untuk melaksanakan sebuah perjanjian internasional. Nah, UNCIC ini resmi ditandatangani Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Merida, Meksiko, gitu ceritanya. Nah, konferensi PBB tahun 2003 mengenai UNCIC, United Nations Conference Against Corruption ini dijelaskan, perbuatan korupsi ini diidentifikasikan meliputi penipuan, janji atau tawaran dan pemberian kepada pejabat publik atau swasta, gitu. Tidak melulu pejabat negara, swasta pun juga. Nah, pemerintahan atau penerimaan oleh pejabat publik, gitu, atau swasta hingga internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lainnya yang ditunjuk agar pejabat itu bertindak dalam melaksanakan tugas resminya. Nah, dalam pelaksanaan tugas resmi mereka, gitu. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyiapan lain oleh pejabat publik, swasta atau internasional. Memperkaya diri sendiri. Tindak pidana korupsi ini juga memiliki penanganan khusus, yaitu memiliki undang-undang sendiri di luar KUHP, memiliki lembaga independen yang menangani dan menanggulangi, gitu kan, dapat melakukannya penyadapan, mempunyai sistem pengadilan sendiri yang khusus, gitu kan. Nah, ini kan bentuk-bentuk kekhususan dalam tindak pidana korupsi, seperti halnya terdapat undang-undang di luar KUHP dan KUHAP. Nah, gitu kan. Jadi bukan ada dualisme atau
tindak pidana khusus ini terdapat undang-undang yang memiliki kekhususan. Nah, tindak pidana kekhususannya ini ada korupsi yang merupakan tindak pidana yang memiliki penanganan khusus. Jadi undang-undangnya juga harus khusus. Seperti halnya undang-undang yang digunakan khusus dan dimiliki undang-undang sendiri, peraturannya di luar KUHP itu kan. Nah, adanya lembaga independen. Nah, jelas kita tahu lembaga independen yang dimiliki untuk menanggulangi korupsi ini adalah kan KPK gitu kan. Komisi Pemberantasan Korupsi, melakukan independent agency gitu kan. Selain menyelesaikan permasalahan korupsi, KPK juga memiliki tugas dan wewenang. Berikut tugas dari KPK ialah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan monitoring terhadap penyalahgunaan pemerintahan negara, sedangkan KPK juga memiliki wewenang mengkoordinasikan penyelidikan, menyidik, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait gitu kan, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tipikor. Mungkin tidak hanya KPK, mungkin ada lembaga-lembaga yang lain seperti OJK, terus PPAT, PPAT apa ya? Ada jaksa, kepolisian, pengadilan khusus gitu kan. Nah, kekhususan berikutnya ini dapat dilakukan penyadapan. Jadi KPK itu diberi kewenangan atau kebebasan untuk melakukan penyadapan kepada tersangka tindak pidana korupsi gitu kan. Biasanya yang dilakukan penyadapan ini adalah penyadapan telepon seperti yang diatur dalam pasal 12 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 30 Nomor 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pasal 12 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 30 2002 bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Gitu. Mengenai kedudukannya, rekaman penyadapan telepon dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Nah, pada pasal 26A huruf A nomor 20 tahun 2001 menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat 2 KUHP. Nah, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucap, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik yang serupa dengan itu. Selanjutnya memiliki sistem peradilan khusus gitu atau peradilan sendiri, yang mana peradilan tindak pidana korupsi ini merupakan peradilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutnya dilakukan oleh penuntut umum atau biasanya dikatakan jaksa gitu kan. Pengadilan tindak pidana korupsi ini dibentuk di setiap ibu kota, kabupaten, atau provinsi yang ada di Indonesia gitu kan. Jadi khusus, tidak bisa disamakan dengan dalam peradilan pidana umum, karena penanganan tindak pidana korupsi ini memerlukan tempat khusus dan ruang khusus gitu. Nah,
itu adalah kekhususan yang dimiliki oleh tindak pidana korupsi. Selanjutnya adalah keistimewaan tindak pidana korupsi. Keistimewaannya adalah apa? Perluasan subjek hukum pidana di mana adanya korporasi. Siapa-siapa saja yang menjadi subjek hukum, yaitu orang yang bersangkutan gitu kan. Kemungkinan penjatuhan pidana secara absensia pasal 31 pasal 38 ayat 1 perluasan alat bukti pasal 188 KUHP pasal 26A. Alat bukti adalah petunjuk perbuatan bahwa menandakan telah terjadinya suatu bentuk tindak pidana gitu kan. Adanya pembuktian terbalik pasal 37 12B 1 huruf A pasal 38B. Pembuktian terbalik dengan arti intinya penuduhan terus dapat membuktikan dalam pidana umum adalah seorang jaksa. Nah, itu berbeda dengan tindak pidana korupsi. Nah, pembuktian terbalik ini tersangka melakukan pembuktian kepada hakim bahwa tersangka tersebut tidak bersalah. Itu adanya pengadilan tipikor atau yang yang disebutkan tadi memiliki pengadilan khusus gitu. Terus jenis-jenis pidananya, pidana tambahan adalah pasal 18 ayat 1. Tindakan pidana ini merupakan upaya atau perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana harta kekayaan hasil tindak pidana sebelumnya atau yang melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau dana atau harta hasil kekayaan tersebut seolah-olah tanpa legal, tanpa sah di mata hukum gitu kan. Atau pengertian singkatnya suatu upaya untuk menyembunyikan kejahatan dari tindak pidana sebelumnya gitu kan. Yang mana ciri-ciri utama tindak pidana ini merupakan tindak pidana lanjutan atau tindak pidana kedua dari tindak pidana sebelumnya, seperti halnya sebenarnya dia korupsi. Nah, korupsi, hasil dari korupsi ini dilakukanlah tindak pidana berikutnya, yaitu pencucian uang, seperti halnya dia melakukan pengamanan uang agar uang hasil korupsi itu tidak seolah-olah itu menjadi uang yang sah atau legal gitu. Nah, di Indonesia sendiri istilah money laundering ini diterjemahkan dengan pencucian uang. Nah, dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang TPPU yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Selanjutnya dicabut dan dihentikan dengan Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, pencucian uang itu atau money laundering tersebut sering pula dikaitkan dengan kejahatan kerah putih atau white collar crime gitu. Hal ini dapat dilihat dari pengamatan Hari Kristuti yang mengatakan bahwa adanya kecenderungan pejabat kelas kakap untuk menyembunyikan asal-usul uangnya ditengarai sudah menjadi bagian dari kehidupan dunia kejahatan, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk menyamarkan gitu kan. Menurut Konferensi Transnational Organized Crime ini, kejahatan pencucian uang ini merupakan salah satu bentuk transnational organized crime gitu kan, selain korupsi gitu. Jadi dua hal ini adalah saling berkaitan dan sama-sama extraordinary crime. Nah, modus operandi money laundering, pada tindak pidana money laundering ini atau pencucian uang, instrumen sistem keuangannya adalah yang paling dominan tuh banyak digunakan modus. Nah, terutama instrumen keuangan yang ditawarkan oleh sektor perbankan. Nah, pemanfaatan bank dalam pencucian uang ini dapat berupa menyimpan uang hasil tindak pidana bentuk tabungan, deposito, rekening, giro dengan atas nama palsu gitu kan, atau bukan namanya dia gitu, nama si pelaku. Nah,
menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau yang lebih kecil. Jadi tidak terendus berapa hasil pencucian uang itu. Menggunakan fasilitas transfer, ya kan? Melakukan transaksi ekspor impor fiktif dengan menerbitkan letter of credit atau LC dengan cara memalsukan dokumen-dokumen yang bekerja sama dengan oknum terkait, mendirikan atau memanfaatkan melakukan unpraktik bank gelap gitu kan. Selain itu terdapat 3 tahap proses pencucian uang. 3 tahap proses pencucian uang yang biasanya dilakukan, yaitu placement adalah harta kekayaan dalam keadaan sistem keuangan melalui lembaga keuangan yang mana mendapatkan dana pada bank diikuti dengan pengajuan kredit atau pembayaran. Yang kedua, selanjutnya menyetorkan uang sebagai pembayaran atau kredit, menyelundupkan uang tunai ke suatu negara, membiayai usaha yang sah untuk menanamkan modal usaha, memberi atau membelanjakannya atau mewujudkan dalam bentuk barang. Yang kedua adalah layering. Layering ini adalah memisahkan dana dari asalnya yang dilakukan untuk menyamarkan tindak pidana atau kejahatannya ini. Transfer dana dari suatu bank ke bank lainnya atau dari suatu negara ke negara lainnya. Yang selanjutnya, penggunaan simpanan tunai sebagai anggunan, memindahkan uang tunai lintas negara melalui jaringan kegiatan usaha, jadi seperti kayak tanam modal gitu. Yang ketiga, integration adalah upaya mengajukan kembali uang haram yang telah tampak sah gitu kan, dengan cara menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah untuk dinikmati, digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, untuk membiayai kembali suatu tindak pidana. Jadi kembali lagi kayak apa ya, untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana berikutnya ini pakai dengan metode yang ketiga ini, tahap proses pencucian uang yang ketiga ini, yaitu integration. Jadi dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dinyatakan bahwa PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. Nah, ini seperti KPK kan, memang saling bersinergi dua ini seperti KPK dan PPATK ini untuk menindaklanjuti tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang TPPU, fungsi PPATK ini menjadi lebih luas dibandingkan undang-undang adanya fungsi-fungsi tersebut, maka kewenangan PPATK menjadi semakin luas guna menjalankan fungsi-fungsinya. Nah, fungsi-fungsinya ini antara lain adalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengelolaan data dan informasi yang diperoleh oleh PPATK, pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan,